Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di acara Ngopi Yuk, ngobrol seputar industri. Dan pada hari ini kita kedatangan dua narasumber, dua bidadari andalan dari Dinas Perindustrian. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ibu-ibu, mungkin kurang lebih 40 menit kita akan ngobrol. Dan pada podcast sebelumnya Pak Kadis telah menyampaikan kebijakan terkait program prioritas daripada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan di sektor industri. Dan kali ini kita akan ngobrol implementasi apa yang telah Ibu kedua kepala bidang ini yang telah dilakukan terkait apa yang telah disampaikan oleh Pak Kadis pada podcast sebelumnya. Dan sebelum kita melanjutkan obrolan kita akan menyapa kedua narasumber kita. Yang pertama, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Ibu Insinyur Iva Rapida Japar STMT. Apa kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, dan selanjutnya kami juga akan menyapa narasumber kedua kita, Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Ibu Meike NS STMSI. Apa kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Mbak. Alhamdulillah. Dan baiklah, kita akan memulai bincang-bincang kita. Yang pertama kami ingin menanyakan kepada Ibu Kabid, Ibu Insinyur Iva terkait gambaran singkat tupoksi dari bidang sarana dan prasarana. Industri. Jadi saya itu mengepalai bidang sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri. Terkait tupoksi yang kami lakukan yaitu mengawal kebijakan-kebijakan perumusan, pelaksanaan maupun evaluasi serta monitoring bidang sarana prasarana industri, sektor industri. Jadi yang berhubungan dengan sarana prasarana, terus bagaimana pengembangan IKM itu menjadi tupoksi kami. Ya baik, dan sekarang kami ingin mendengarkan bagaimana gambaran singkat dari tupoksi dari bidang pembangunan sumber daya industri. Kami persilakan Bu. Terima kasih Mbak. Jadi untuk bidang pembangunan sumber daya industri sesuai dengan Pergub 48 tahun 2019, kami memiliki 3 subkoordinat. Pertama itu pembangunan sumber daya manusia industri dan sumber daya alam industri. Yang kedua pembangunan teknologi industri, kreativitas dan inovasi. Yang terakhir yaitu kerjasama serta pengawasan dan pengendalian. Dari ketiga subkoordinat itu diantaranya tentunya kami menyiapkan serta merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang industri terkait dengan 3 subkoordinat tadi, Mbak. Oh, jadi untuk sarana prasarananya di Ibu Iva dan untuk sumber dayanya di Ibu Meike. Iya, benar. Jadi betul-betul kedua ibu ini merupakan dua bidadari andalan dari Dinas Perindustrian. Masya Allah. Iya, Kartini masa kini ya Ibu. Terima kasih Mbak. Dan selanjutnya kami ingin tahu apa yang menjadi kinerja di bidang sarana dan prasarana. Iya. Jadi ukuran keberhasilan kami dalam mengawal program-program dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya bidang industri itu ada di 3 pokok yang kami kawal, tupoksi yang kami kawal, yaitu yang pertama pembangunan industri kecil menengah itu di bidang kami ya. Jadi yang berhubungan dengan pengembangan industri kecil menengah ke depan itu bagaimana produktivitasnya bagus, bagaimana mutu maupun kontinuitas produksi itu ada di bidang kami. Terus ada juga
seksi fasilitasi industri, standar hijau, serta standarisasi industri. Itu di tempat kami juga, Mbak. Jadi itu berhubungan dengan soft infrastruktur, sarana prasarana itu tempat kami. Jadi soft infrastruktur itu ada di fasilitasi industri. Jadi industri itu mutunya bagus, tentu indikatornya adalah terstandarisasi. Jadi pembinaannya, fasilitasinya ada di tempat kami. Nah, begitupun dengan sistem pengolahan data industri. Jadi kita nih membuat kebijakan. Kami membuat kebijakan tentu didukung oleh data yang tepat, sehingga kebijakan yang kami ambil itu sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga hasilnya bagus ya, untuk mengawal program-program dari pemerintah. Mungkin seperti itu, Mbak, ke depan. Oh ya, yang menjadi rencana kinerja itu dari 3 itu yang menjadi rencana kerja. Jadi dari 3 itu kami mendukung rencana kinerja dari dinas. Ada 3 IKU, yaitu menjadi sumbangsi bagi peningkatan PDRB sektor industri. Nah, dari 3 ini tentu saja berkontribusi positif ya apabila kita laksanakan ini pada peningkatan PDRB. Ya, itu mungkin ya terinformasinya, informasi itu juga bisa memberi kontribusi dari salah satu itu pengolahan data. Mungkin itu barangkali, Mbak. Tapi selama beberapa tahun ini kan kita berada dalam masa pandemi. Ya, Apakah betul. itu berdampak? Ke Iya, Sektor berdampak ke kinerja ya, di bidang Ibu. kalau dampak untuk kinerja sebenarnya tidak sih, malah itu lebih tertantang kami untuk lebih berkinerja ya. Jadi yang berdampak itu adalah sumbangsi sektor industri ke PDRB. Tapi kalau dari kinerja kami di kinerja itu tidak, malah kami lebih berkinerja agar dampak dari pandemi ini COVID-19 ini tidak langsung menyentuh sektor industri ya, khususnya pelaku industri kecil menengah, tapi tidak menutup kemungkinan kemarin memang sempat turun, Mbak. PDRB sektor industri sempat turun ya, 1% ya, mereka sempat turun 1%, tapi alhamdulillah sekarang bergeliat kembali. Dan alhamdulillah kemarin itu dari sektor industri, khususnya kawasan industri, itu bisa memberi kontribusi yang positif bagi peningkatan PDRB Sulsel. Luar biasa ya Ibu. Saya pikir dengan masa pandemi ini semua akan berdampak dan akan menurun, ternyata ada yang meningkat ya, betul. luar biasa. Dan saya akan kembali ke bidang pembangunan sumber industri. Kinerja di tahun 2022 ini seperti apa, Bu? Kalau untuk kinerja tahun 2022, kami ada beberapa kegiatan, ada beberapa program dan kegiatan yang akan kami laksanakan tentunya yang terkait dengan masalah ketersediaan dan pembatasan ekspor sumber daya alam. Jadi kita seperti ketahui sekarang banyak ekspor itu dilakukan dengan menggunakan raw material. Nah, kami berharap beberapa dari produk-produk unggulan Sulawesi Selatan itu nantinya akan melalui proses hilirisasi, dan berharap dari proses hilirisasi itu ada nilai tambah yang lebih kepada khususnya kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Yang kedua, tentunya pemanfaatan teknologi industri, di mana sebagian besar para industri kecil dan menengah itu belum memanfaatkan teknologi secara maksimal dan optimal. Dan kami berharap bahwa dengan adanya industri 5.0 sekarang kita sudah memasuki era 5.0. Kami berharap bahwa IKM itu tidak tertinggal jauh. Makanya kami dengan beberapa kegiatan, tentunya sosialisasi, pendampingan maupun bimbingan teknis yang kami lakukan, kami berharap bahwa IKM itu mampu untuk menguasai teknologi. Dan yang terakhir tentunya kinerja yang kami lakukan ini terkait dengan masalah pengawasan dan pengendalian. Banyak barang-barang beredar khususnya yang harusnya ber-SNI wajib. Yang SNI wajib itu konsekuensinya adalah hukum. Jadi kami berharap
dengan melakukan pendampingan khususnya pada IKM dengan produk-produk SNI wajib, itu mereka bisa mendaftarkan produk mereka untuk sertifikasi. Nah, itu berapa kinerja yang kami lakukan di tahun 2022. Mungkin bisa saya tambahkan. Ya, silakan Bu, kalau masih ada yang Ya, ditambahkan. mungkin sedikit saya tambahkan, Mbak. Jadi sehubungan dengan yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa standarisasi industri itu untuk 2022 ini kami ada namanya Siti Halimah. Ya. Jadi salah satu program unggulan yang pernah Pak Kadis sampaikan bahwa Siti Halimah itu fasilitasi sertifikat halal untuk industri kecil menengah. Jadi tempat kami itu kami mendampingi industri kecil menengah itu dari pendaftaran sampai jadinya sertifikat itu kami fasilitasi. Jadi IKM itu tinggal duduk saja, tinggal duduk dari awal kami fasilitasi. Luar biasa Ya, ya. luar biasa ya. Iya. Itu Siti Halimah, dan alhamdulillah untuk tahun ini kami mengawal Lego-Lego kawasan, Iya. insya Allah menjadi zona khas Lego-Lego, kawasan halal, aman, sehat. Disitulah kami fasilitasi mengenai sertifikat halal. Terus kedepannya kita akan memfasilitasi kawasan-kawasan kuliner sepanjang jalur protokol. Jadi sehingga apabila ada turis Ya, itu betul. tidak ragu lagi, Mbak, ragu lagi untuk Mencicipi ya, makanan khas dari Makassar yang Makassar. memang beragam dan Betul. sangat dirindukan ya Betul, oleh Mbak. orang-orang Betul. dari luar Makassar. Ya, ada lagi satu, Mbak. Jadi kami punya juga program damping mesra IKM, yaitu program pendampingan dan bantuan mesin peralatan kepada industri kecil menengah. Jadi industri kecil menengah dalam melakukan produksi tentu seperti yang Bu Meike bilang tadi, Iya. ada dari sisi teknologi ya kan Bu Meike. Jadi ya dampingi sama Bu Meike, kami siapkan mesin peralatannya seperti itu. Nah, Ya, karena kalau saya tidak salah di Sulawesi Selatan itu yang terdaftar IKM-nya itu Iya. 2.800-an ya. industri kecil menengah. Iya. Jadi ya kurang lebih 2000 untuk 2022. Iya. 28.000, Mbak. Oh, 28.000, Iya. mohon maaf. Kurang nolnya satu. Iya. Iya, luar biasa ya. Memang harus ada kerjasama antara bidang Iya. sarana dan prasarana dan bidang pembangunan sumber daya industri agar bagaimana IKM kita itu terus meningkat. Iya. Dan ini terkait masalah kewenangan lagi nih Bu. Bagaimana terkait pengembangan IKM sendiri itu seperti apa kewenangannya? Jadi sebenarnya sudah jelas, Mbak ya, menjadi kewenangan provinsi itu sudah ada pembagian kewenangan dari pusat dalam lingkungan nasional ya. Iya. Kementerian, dalam ini Kementerian Perindustrian, apa yang menjadi tupoksinya, apa yang menjadi kewenangannya, begitu juga provinsi dan daerah. Jadi kita itu sudah ada RIPIN, Rencana Pembangunan Industri Nasional, itu di pusat. Terus Rencana Pengembangan Industri Provinsi. Terus Rencana Pengembangan Industri Kabupaten. Itu arah kebijakan industri termasuk kewenangan itu sudah jelas di situ, Mbak. Nah, Kalau antara khusus saya di bidang Ibu ya, sarana dan prasarana industri yang menjadi kewenangan kami, yaitu mengenai sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri yang menjadi kewenangan provinsi, Mbak. Termasuk ya tadi saya sebutkan tadi ada 3. Iya. Jadi saya itu menunggu sebenarnya dari Bu Meike nih. Jadi Bu memang Meike harus kerjasama. Kerjasama yang baik. Ya, lemparan dari Bu Meike, ya itu yang saya lanjutin, Bu, untuk pendampingannya. Iya. Gitu. Setelah dari bidang kami, lemparan dari Bu Meike nih industrinya. Iya. Kami lempar kembali ke Bu Meike gitu mengenai pengawasannya. Jadi kalau ada industri-industri yang nakal, Mbak. Iya. Ya, ini bagiannya Bu Meike. Kembali lagi ke Ya, Bu ke Bu Meike. Jadi memang harus selalu kerjasama dan aktif berkomunikasi ya Bu ya. Dan terkait kewenangan di bidang Ibu sendiri yang Jadi, pengembangan yang terkait pengembangan IKM itu seperti apa Bu? Jadi gini, Mbak, seperti kita ketahui bersama, provinsi itu tidak ada wilayah. Ya. Kita tidak ada wilayah.
Jadi yang kami upayakan di sini adalah mencoba sinergitas antara pusat, provinsi, dan daerah. Kami mencoba menjalin komunikasi di 3 lini tersebut, sehingga misalkan kayak gini Pak, gini Bu, kegiatan pendampingan atau kegiatan pelatihan yang kami laksanakan, kami coba upayakan bahwa dari hasil pelatihan tersebut daerah tangkap. Jadi ada bagian dari pelatihan tersebut yang daerah bisa perbuat, misalkan mereka bawa buat magang. Yeah. Jadi disitulah kolaborasi antara kami, Bu. Jadi batas kewenangannya sudah jelas bahwa kita mau menuju satu sebenarnya, industri yang tangguh, IKM yang tangguh. Jadi kami berharap bahwa apa yang kami lakukan itu merupakan bagian juga dari apa yang dilakukan oleh kabupaten kota. Begitu pula sebaliknya, apa yang dilakukan kabupaten kota merupakan bagian juga dari apa yang kami lakukan di provinsi. Luar biasa. Kalau mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh kedua kepala bidang andalannya Dinas Perindustrian ini yang memang luar biasa ya. Kami juga penasaran, selama ini prestasi-prestasi apa saja yang telah diraih oleh, yang pertama saya ke bidang sarana dan prasarana dulu, prestasi-prestasi apa atau penghargaan apa yang telah diraih selama ini, Bu? Mungkin dalam yang dekat ya, kemarin itu tahun 2021 kita memperoleh penghargaan IHYA. Jadi penghargaan IHYA ini penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian, dalam hal ini Presiden, kepada industri halal. Oh ya, industri halal. Tahun 2021 kita dapat sebagai the best program support, the best program support itu kategorinya, dan dari 8 provinsi yang ikut Sulawesi satu Selatan? yang masuk ya, Provinsi Sulawesi Selatan saja yang dapat penghargaan. Luar biasa ya. Tentu ini merupakan kerjasama yang baik antara stakeholder dan yang ada di Dinas Perindustrian ini. Dan untuk bidang Ibu Meike sendiri, prestasi apa yang untuk telah sampai diraih? dengan sekarang, Mbak, terkait dengan program dan kegiatan itu belum ada yang sampai kami menyentuh level nasional, tetapi ada beberapa binaan kami tentunya itu yang dalam bentuk inkubator teknologi, Mbak, itu sudah bisa mendapatkan modal kerja dari investor di luar, dan itu kami menganggap bahwa itu sebuah prestasi. Ya, Kenapa kami mengantar mereka itu dengan melakukan inkubasi, tentunya terlebih dahulu kami inkubasi mereka sampai mereka bisa fight di dunia usaha. Iya, ini tentu saja tidak lepas dari bimbingan dari benar. Ibu Meike dan teman-teman di Dinas Perindustrian, sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan dari modal kerja, Mbak. Modal kerja ya. Iya, benar. Alhamdulillah. Luar biasa memang ya apa yang telah dicapai oleh Dinas Perindustrian. Dan selanjutnya saya ingin menanyakan kembali harapan dan kira-kira harapan kedepannya itu seperti apa, dan inovasi kira-kira ingin berbuat apa lagi nih kedepannya agar kita lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Untuk kedepannya ini seperti apa? Ada satu, Mbak, ini cita-cita, sebenarnya bukan keinginan ya, dan kedepannya ini dalam waktu dekat kami dari bidang sarana prasarana industri, seperti yang Ibu Meike sampaikan tadi, bahwa kita perlukan sinergitas dan kolaborasi. Suatu industri itu tidak akan mungkin berdiri sendiri apabila tidak ada campur tangan bersama, gitu. Ya, betul sekali. Ya, dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku industri sendiri. Jadi kami kedepannya itu, Mbak, ini baru dalam tahap kolaborasi ini, bincang-bincang sedikit. Kami akan menggandeng Bank Syariah Indonesia dan Gojek untuk meluncurkan program bersama dengan Dinas Perindustrian Provinsi Sulsel itu. Jadi dari ini IKM ini kami sudah fasilitasi loh, Mbak. Jadi akan masuk di Gojek itu sudah harus pelaku industri yang tersertifikasi halal. Nah, ini yang akan industri yang kita sudah fasilitasi halalnya,
kami dorong kerjasama dengan Gojek, dan apa sih kontribusi Gojek juga bagi industri. Jadi dia akan memberikan stimulus, begitu juga BSI berupa mungkin onboarding pemasaran di aplikasinya, dan bisa menggratiskan biaya pengantaran untuk luar biasa ya itu, yang itu telah yang kami kalau tercapai ya. Insya Allah dalam waktu dekat Mbak, kami sudah ini sedikit-sedikit. Itu yang pertama Mbak. Terus yang kedua Mbak, sehubungan dengan tupoksi kami juga Mbak, mengenai kawasan industri, pusat-pusat pertumbuhan industri, maupun mengenai sentra industri. Kedepannya bahwa kebijakan yang kami buat itu harus berbasis data ya, berbasis data dan berbasis kajian Mbak. Diharapkan ke depan mudah-mudahan ada dukungan dari pemerintah maupun pihak swasta, tidak masalah. Kita akan mencoba membuat menguraikan potensi-potensi yang kami pasti akan kerjasama dengan Ibu Meike. Apa sih unggulan setiap kabupaten kota? Kita perlu membuat peta potensi industri Mbak, sehingga kami juga membuat kebijakan tidak salah-salah Mbak, tapi berdasarkan data dan kajian yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Mungkin seperti itu Mbak. Dan ini tentunya terkait dengan bagaimana mengembangkan IKM di Sulawesi Selatan ya. Kalau dari Ibu Meike sendiri bagaimana Bu? Sama dengan Bu Iva Mbak, kita memang kami berharap bahwa IKM yang kami bina, bukan saja yang kami bina, tetapi IKM yang ada di Sulawesi Selatan itu menjadi IKM yang handal dan tangguh. Kami sangat berharap mereka bisa, dengan mereka lepas dari masa pandemi kemarin, kami sadar bahwa mereka sebenarnya tangguh Mbak. Jadi ini sesuai dengan tema kita perayaan 17 Agustus sekali. Ya, 77 tahun Indonesia itu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kami berharap juga IKM kami akan seperti itu Mbak. Dan sejalan dengan apa yang Bu Iva sampaikan tadi, kami berharap Mbak, harapan kami penuh bahwa kita di Sulawesi Selatan itu punya sumber daya manusia yang besar. Ya, betul. Punya sumber daya manusia yang tidak kalah dengan yang ada di Jawa. Kami berharap bahwa sumber daya manusia yang digelontorkan oleh universitas tersebut mampu menjawab tantangan dan siap menjadi wirausaha baru. Dan kami berharap sangat besar kepada anak-anak muda untuk bisa jadi drive bagi para IKM yang konvensional, yang biasa masih ada di daerah, yang hanya bergantung kepada sumber daya alam tanpa penerapan teknologi tentunya. Dan apa yang disampaikan Ibu Iva tadi juga sejalan Mbak, bahwa produk-produk unggulan yang ada di Sulawesi Selatan itu merupakan planning yang harus jelas arahnya kemana dan untuk apa. Makanya Mbak, kita bukan hanya top down, tetapi juga kita mengangkat dari bottom up. Jadi usulan-usulan dari daerah bahwa kami ini loh produk unggulan kami. Kami berharap bahwa hal itu dengan mereka tahu bahwa mereka punya produk unggulan, mereka sadar untuk menjaga produk tersebut. Yang terakhir Mbak, dari kami dari bidang pembangunan sumber daya manusia, kalau Bu Iva tadi ada si Halimah, ada Halimah. Kalau di kami ada si Jaka Mbak. Oh begitu. Iya. Jadi si Halimah dengan si Jaka. Kalau Siti Halimah dan si Jaka. Ya, Siti Halimah. Kalau di kami ada si Jaka. Kalau si Jaka itu seluruh singkatan dari apa Bu? Seluruh industri jangan takut, kami ada. Masya Allah, jadi luar biasa ya. Kami berharap bahwa dengan si Jaka itu kami akan ada hotline pengaduan Mbak, karena betul. Kami berada di ranah pengawasan dan pengendalian. Karena Ibu Meike juga merupakan pengawas ya. Iya. Dari IKM yang nakal. Jadi industri. Iya, jadi
dengan adanya kami, Mbak, mereka tidak merasa was-was lagi, karena yang kami lakukan bukan langkah-langkah punishment, bukan langkah-langkah menekan mereka, tetapi kami mencoba mendampingi mereka. Di mana sih mereka, kekurangannya mereka itu apa? Jadi kami selaku pengawas di sini bukan untuk memberikan penekanan keras ke mereka, tetapi lebih mengajak mereka, ayo yang kurang ini apa yang masalahnya, lebih kepada membina ya. Iya, benar Mbak, begitu barangkali Mbak. Dan baiklah pemirsa, setelah kita menyimak obrolan kita tadi kurang lebih 30 menit, kita telah berbincang-bincang dengan santai dengan kedua bidadari andalannya, betul-betul andalan dari Dinas Perindustrian. Saya bisa menyimpulkan bahwa sinergi dan kolaborasi yang telah dilakukan kedua kepala bidang ini di Dinas Perindustrian insya Allah mengantarkan industri kita lebih berkembang dan membawa angin segar bagi pelaku industri khususnya di Sulawesi Selatan, dan insya Allah kita bisa bersaing dengan industri-industri di luar Sulawesi Selatan. Dan terima kasih banyak kedua bidadari andalan, wanita-wanita hebatnya Dinas Perindustrian, Ibu Mike dan Ibu Iva. Terima kasih atas waktunya telah berbincang-bincang dengan kami terkait bagaimana perindustrian di Sulawesi Selatan. Dan kami tutup, jika kita semua bisa menyatu dalam sinergi dan kolaborasi, kita semua menjadi kuat dan mampu menghasilkan karya-karya terbaik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you.